Nama saya Eni Kristina Rambukaya Tandau, NIM 1701060082. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang golongan karbon. Berikut pembahasan atau materi yang saya jabarkan. Berikut merupakan materi tentang golongan karbon, di mana kita juga harus mengetahui apa itu golongan karbon. Di mana golongan karbon adalah unsur-unsur yang terletak pada golongan 14 dalam tabel periodik unsur dalam sistem IUPAC lama. Ini golongan 14 ini disebut dengan golongan 4A. Anggotanya itu ada karbon, silikon, germanium, timah, timbal, dan flerofium. Yang berikut adalah sifat dari golongan karbon. Yang pertama itu ada sifat kimianya dia. Sifat kimianya dia itu kita bisa lihat pada slide, itu ada nomor atom, unsur, dan jumlah elektron per kulit. Berikut, masing-masing unsur dalam golongan ini mempunyai 4 elektron pada orbital terluar, di mana orbital terakhir pada semua unsur ini adalah P². Kecenderungan untuk kehilangan elektron meningkat sebanding dengan ukuran atom atau nomor atom. Karbon sendiri membentuk ion negatif yang berupa ion karbida atau C4-. Silikon dan germanium atau keduanya metaloid dapat membentuk ion +4. Berikut, karbon membentuk tetrahalida dengan semua halogen, di mana karbon juga membentuk 3 oksida, yaitu karbon monoksida atau CO, karbon dioksida C3O2, dan karbon dioksida atau CO2. Karbon ini membentuk disulfida dan diselenida. Yang berikut ada silikon. Silikon ini membentuk 2 hidrida, yaitu SiH4 dan Si2H6, di mana ini silikon membentuk tetrahalida dengan fluorin, klorin, dan iodin. Silikon juga membentuk dioksida dan disulfida. Silikon nitrida mempunyai rumus Si3N4. Yang berikut ada germanium, di mana germanium ini membentuk 2 hidrida, yaitu GeH4 dan Ge2H6. Germanium membentuk tetrahalida dengan semua halogen kecuali astatin dan membentuk dihalida dengan semua halogen kecuali pada bromin dan astatin. Germanium ini berikatan terhadap seluruh golongan oksigen kecuali polonium dan membentuk dioksida, disulfida, dan diselenida. Germanium nitrida mempunyai rumus Ge3N4. Yang berikut ada timah. Timah ini membentuk 2 hidrida, yaitu SnH4 dan Sn2H6, di mana timah membentuk dihalida dan tetrahalida dengan semua halogen kecuali itu pada astatin. Timbal ini membentuk hidrida dengan rumus PbH4. Timah membentuk dihalida dan tetrahalida dengan fluorin dan klorin dan membentuk tetrabromida dan timbal diiodida. Timah membentuk 4 oksida, 1 sulfida, 1 selenida, dan 1 telurida. Yang berikut ada sifat fisika dari golongan karbon. Yang pertama itu titik didih golongan karbon cenderung menurun seiring dengan meningkatnya massa atom. Karbon merupakan unsur teringan dalam golongan menyublim pada suhu 3825 derajat Celcius. Titik didih silikon adalah 3265 derajat Celcius, sedangkan germanium 2833 derajat Celcius. Timah 2602 derajat Celcius dan titik didih dari timbal yaitu 1749 derajat Celcius. Titik leleh dari golongan karbon memiliki tren yang sama dengan titik didih. Yang berikut ada struktur kristal. Struktur kristal dari golongan karbon ini adalah heksagonal, di mana silikon dan germanium mempunyai struktur kristal kubus pusat muka atau face centered cubic atau FCC. Timah mempunyai struktur tetragonal, sedangkan timbal mempunyai struktur kubus pusat muka. Yang berikut massa jenis golongan karbon cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom. Karbon mempunyai massa jenis 2,26 gram per cm kubik, silikon 2,33 gram per cm kubik, germanium 5,32 gram per cm kubik. Timah mempunyai massa jenis dengan ini berat itu 7,26 gram per cm kubik dan timbal itu memiliki massa jenis 11,3 gram per cm kubik. Jari-jari atom cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya nomor atom. Jari-jari atom karbon adalah 77 ppm, silikon 118 pm, germanium 123 pm, timah 141 pm, dan jari-jari atom timbal yaitu 175 pm.
Yang berikut ada kelimpahan unsur golongan karbon. Pertama, kelimpahan karbon. Karbon dijumpai pada kerak bumi dengan konsentrasi 480 ppm atau part per million. Karbon juga ditemukan pada air laut dengan konsentrasi 28 ppm. Karbon terdapat di atmosfer dalam bentuk karbon monoksida, karbon dioksida, dan metana. 22,8% tubuh manusia itu terdiri dari karbon. Yang berikut kelimpahan silikon. Silikon dapat ditemukan pada kerak bumi dengan konsentrasi 28%. Hal ini membuat silikon menempati urutan kedua unsur yang paling melimpah di bumi. Konsentrasi silikon pada air laut bervariasi antara 30 ppb atau part per billion di permukaan air laut hingga 2000 ppb di dalam kedalaman air laut. Mineral silikat merupakan mineral yang paling banyak ditemukan di alam. Di dalam tubuh manusia, silikon ini ada sekitar 14,3%. Yang berikut ada kelimpahan germanium, di mana germanium ini menyusun sekitar 2 ppm kerak bumi. Germanium ini merupakan unsur paling melimpah nomor ke-52. Germanium ditemukan di tanah dengan rata-rata konsentrasi 1 ppm. Pada air laut, germanium ini ada sekitar 0,5 ppt atau part per triliun. Germanium ini banyak dijumpai di tubuh manusia dengan konsentrasi 71,4 ppb. Yang berikut ada kelimpahan timah, di mana timah ada di kerak bumi dengan kelimpahan sekitar 2 ppm. Timah merupakan unsur yang paling melimpah di urutan 49. Rata-rata timah ditemukan di tanah dengan konsentrasi 1 ppm. Timah 4 oksida dijumpai di tanah dengan konsentrasi 0,1 hingga 300 ppm. Yang berikut ada kelimpahan timbal, di mana keberadaan timbal di bumi adalah sekitar 14 ppm. Timbal merupakan unsur yang paling melimpah ke-36. Di tanah, rata-rata timbal ada sekitar 23 ppm, tetapi jumlah tersebut dapat meningkat hingga 20.000 ppm atau 2% di dekat pertambangan timbal. Timbal juga dijumpai di air laut dengan konsentrasi sekitar 2 ppt. Timbal ini menyusun 0,17% dalam tubuh manusia. Yang berikut yang terakhir yaitu kelimpahan dari flerovium, di mana flerovium ini hanya terdapat pada akselerator partikel saja. Yang berikut ada manfaat dari golongan karbon, di mana manfaat yang pertama itu karbon banyak dipakai dalam bentuk amorf. Dalam bentuk amorf ini, karbon digunakan untuk pembuatan baja, sebagai pengisi ban, respirator, dan sebagai karbon atau arang aktif. Karbon juga digunakan dalam bentuk grafit, salah satunya adalah industri pensil, intan, berlian, dan merupakan bentuk lain dari karbon yang digunakan untuk perhiasan. Serat karbon juga banyak digunakan dalam bidang ini seperti bahan satelit karena serat bersifat sangat kuat dan elastis. Yang berikut ada silikon. Silikon mempunyai pemakaian yang sangat luas, beberapa di antaranya itu pasta gigi sampai pengisi konstruksi. Silika juga merupakan bahan utama dalam pembuatan gelas. 50% silikon murni banyak digunakan untuk pembuatan alloy atau campuran logam. Yang berikut ada germanium, di mana germanium ini digunakan sebagai bahan baku semikonduktor. Detektor radiasi juga terbuat dari germanium. Germanium oksida digunakan sebagai serat optik dan lensa kamera sudut lebar. Yang berikut ada timah. Timah ini paling banyak digunakan untuk membuat solder, yaitu sekitar 50%. Platina mengambil alokasi timah sekitar 20%, sedangkan 20% lainnya itu digunakan untuk kebutuhan industri kimia. Timah juga merupakan bahan untuk membuat beberapa alloy termasuk pewter. Berikut 80% timbal yang diproduksi digunakan sebagai bahan pembuat baterai. Pemakaian timbal yang lainnya sebagai bahan pemberat, pigmen, dan penangkal material radioaktif. Yang berikut beberapa reaksi kimia dan senyawa kimia karbon anorganik. Pertama ada unsur, di mana C tambah 2F2 menghasilkan CF4. Yang kedua, C tambah 2S menghasilkan CS2. Yang ketiga, C tambah W menghasilkan CW. Yang keempat, 2C tambah O2 menghasilkan 2CO.
Yang berikut ada C tambah O2 menghasilkan CO2, C tambah 2H2SO4 akan menghasilkan CO2 tambah dengan 2SO2 tambah dengan 2H2O. C ditambah dengan 4HNO3 menghasilkan CO2 tambah 4NO2 tambah dengan 2H2O. Yang berikut ada reaksi pembakaran, di mana pada reaksi pembakaran itu CH4 ditambah dengan 2O2 akan menghasilkan CO2 dan 2H2O. Berikut ada reaksi pereduksi, di mana pada reaksi pereduksi ini ada 4. Yang pertama itu C tambah H2O menghasilkan H2 tambah CO. Yang kedua itu CO tambah H2O akan menghasilkan H2 tambah CO2. Yang ketiga C tambah ZNO menghasilkan ZN tambah CO. Ketiga atau yang terakhir 3CO tambah Fe2O3 akan menghasilkan 3CO2 dan 2Fe. Yang berikut ion dalam larutan. CO3 2- tambah dengan H2O akan menghasilkan HCO3- tambah OH-. HCO- tambah dengan H2O akan menghasilkan H2CO3 tambah dengan OH-. Yang terakhir CN- tambah dengan H2O akan menghasilkan HCN dan OH-. Penjelasan singkat saya mengenai materi ini.